untuk menuntut ilmu. Kebetulan berita ini sampai kepada nabi mereka. Di sini disebutkan nama nabinya, karena nabi di Bani Israel itu banyak sekali. Kemudian nabi ini memberikan nasihat kepada laki-laki ini. Nasihatnya ditulis ini. Ya fata, inni a'idzuka bisalasi khisal fiha ilmul awwalina wal akhirin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati engkau dengan 3 hal yang di dalamnya adalah ilmu dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, atau dari orang yang awal dan sampai orang-orang yang akhir. Jadi nasihat ini yang disampaikan oleh nabi salah seorang nabi dari Bani Israel ini adalah nasihat bagi penuntut ilmu, ya, termasuk kita semuanya di sini. Yang penuntut ilmu ini adalah dari orang yang terdahulu dan orang yang nanti ya, kemudian. Apa itu? Yang pertama, hafizallahu fis sirri wal alaniyah. Jadi yang pertama, jaga atau takutlah kepada Allah di dalam keadaan tersembunyi, ya, dan di dalam di mana saja kamu berada. Jadi nasihat yang pertama adalah supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun, ya. Dari sesuatu yang tidak, kalau sirri itu satu yang tersembunyi, wal alaniyah, dan atas niatnya. Jadi yang perlu dijaga itu adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam niat ketika kita thalabul ilmi. Jadi niat ketika kita thalabul ilmi ini akan menghasilkan dampak yang luar biasa terhadap ilmu yang kita peroleh. Jadi mohon maaf, kalau kita belajar, anak-anak sekolah misalnya, dulu kita sekolah, kalau anak itu sekolah niatnya memang sungguh-sungguh belajar, insya Allah dia itu belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya bahasanya nyontek, mungkin ulangan contoh-contohan, ulangan ngepek, tidak ada. Karena niatnya sungguh-sungguh. Jadi kalau ada anak kok, mungkin ada yang di sini guru, ujian kok nyontoh, contoh-contohan, ngepek-ngepekan, ini mesti ada yang salah dengan niatnya. Ada yang harus diperbaiki dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Ini karena apa? Ternyata sampai hari ini pun bukan hanya anak SD, anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini namanya bikin tugas akhir itu sekarang jadi transaksional. Jadi wis, yang penting beres, tak bayar sama ini. Ini mesti ada yang tidak beres dengan niatnya. Niatnya, maka di sini dalam menuntut ilmu, apapun ilmu yang kita peroleh, maka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu perkara yang penting. Kita ngaji, kalau niatnya dulu ngaji itu ya macam-macam. Jadi ono ngaji dulu kalau mahasiswa, ini ono ngaji, pengajian yuk, ono si fulanah melu ngaji, bisa mengerti, ketemu lah. Jadi niat dalam menuntut ilmu itu macam-macam. Ya, kalau pas dulu belum nikah itu panggil ono si dia kemana-mana ditutup, itu sampai pengajian ini. Nah ini juga. Nah kita kadang-kadang yang sudah tua pun ya, ngaji itu thalabul ilmi itu juga niatnya juga macam-macam. Ya, sekarang pengajian itu di mana-mana mesti diembel-embel ada sarapannya. Mau saya ngaji gitu ya. Anak saya itu kalau Jumatan, aku Jumatan yang mana Mbak ya? Lah kok iso nanti dapat makan siang. Nah, itu anak-anak ya polos. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Maka meluruskan niat ketika kita thalabul ilmi, ketika kita belajar ini menjadi penting. Karena ilmu yang kita peroleh, ya, ilmu yang akan kita dapatkan itu akan berpengaruh terhadap niat yang kita niatkan ini akan berpengaruh terhadap ilmu yang kita peroleh.
Rasulullah SAW melarang. Jadi orang menuntut ilmu itu ada yang dilarang. Dilarang menuntut ilmu jika digunakan untuk sesuatu yang haram. Loh, kok bisa menuntut ilmu kok digunakan untuk sesuatu yang haram? Orang belajar tujuannya bukan untuk kebaikan. Kita punya dalam buku sejarah kita pernah mengenal ada seorang tokoh Snob Horgonya. Beliau itu orang Yahudi yang ditugaskan untuk belajar Islam. Dan belajarnya nggak tahu-tahu langsung ke Mekah. Jadi beliau belajar Mekah dan konon katanya sudah hafal Al-Quran, kemudian menguasai kitab-kitab fikih, kemudian dikirim ke Aceh. Ini karena penjajah Belanda susah menaklukkan Aceh, kok susah sekali ditaklukkan. Semangat jihadnya itu luar biasa. Maka mengirim, caranya begini. Maka dikirim. Setelahnya itu belajar Islam. Kalah kita semuanya sama dia. Belajar Islam luar biasa. Setelah pintar dikirim ke Aceh. Tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk memecah belah Aceh, untuk menghancurkan secara, karena Aceh itu ternyata tokoh yang berpengaruh itulah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan atau keilmuan agama yang luar biasa, itu baru bisa berpengaruh. Maka sordonya ini dikirim, ganti nama, ganti nama Islam, kemudian tujuan belajarnya itu untuk memecah belah orang Aceh, dan baru Aceh bisa dikalahkan. Ini tujuan kalau keliru, tujuannya yang haram, tujuannya tidak boleh. Kemudian Rasulullah juga melarang umat Islam belajar kalau tujuannya itu hanya untuk mendebat ulama. Nah, sekarang kita banyak orang-orang pintar belajar Islam, tapi tujuannya bukan untuk kebaikan, untuk menjadikan umat ini lebih baik, tapi untuk mengkritik ulama. Ulama yang sudah meninggal dikritik. Wah, kayak ahli ini, wah ini, sudah orangnya sudah meninggal, dikritik juga buat apa ya? Yang dikritik mungkin kalau di tataran ilmiahnya dijelaskan, tetapi kalau orangnya kan sudah meninggal, kita hormati. Nah, ini yang berbahaya. Tidak boleh kita belajar untuk mengkritik ulama, ini tidak boleh. Dan ini dilarang dalam Islam. Jadi kalau kita belajar sudah dapat ilmu, tidak perlu kita kemudian Ustaz sholatnya salah, tidak boleh gitu. Kalau memang pas keliru, karena dalam fikih itu banyak pendapat. Jadi kalau kita sudah belajar satu bab ilmu, jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan orang lain. Jadi ada ulama yang menasihati, ketika kita belajar satu ilmu, jangan tergesa-gesa kita sudah merasa benar, atau ketika melihat orang lain berbeda dengan kita, jangan kita merasa paling benar. Karena apa? Yang kita pelajari itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau kita belajar ini aja satu kitab aja rampung-rampung, belajar satu kitab nggak selesai. Sementara bisa jadi orang lain itu belajar dari sumber yang lain atau dari pendapat yang lain. Jadi, tetapi muaranya sama kepada Rasulullah SAW. Karena sahabat-sahabat dulu ketika menjalankan agama Islam ini, Rasulullah itu dimudahkan. Jadi kalau saya mampunya begini, ya sudah seperti itu. Ya, ada sahabat yang sampai Baudi itu, saya jalankan sholat, saya syahadat, sholat, puasa, kemudian bayar zakat sama haji sekali seumur hidup, sudah itu saja. Yang lain-lain enggak. Itu aja oleh Rasulullah sudah. Dia akan, kalau dia melakukan itu, dia akan masuk surga. Ini gampang gitu ya. Nah, kita seringkali ketika belajar ini jangan sampai terjadi. Ini kalau kita niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita belajar kemudian merasa sudah tahu kemudian nyalah-nyalahi orang. Ini sesuatu hal yang dihindari. Kalaupun kita kemudian tahu kesalahan orang, cara menasihatinya pun dengan cara yang baik, dengan ilmu. Kita pernah mendengar Syekh atau Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau melihat salah seorang muridnya sedang mengajar di
kebetulan mengajarnya di bawah pohon. Nah, si muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini yang menceritakan kisahnya ini, beliau duduk di bawah pohon sementara murid-muridnya kepanasan tidak terlindung oleh pohon. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika menasihati datang ke rumahnya malam-malam di mana orang tidak ada yang melihat. Kemudian setelah malam itu pun sebentar seperti orang sembunyi-sembunyi disampaikan, aku tadi melihat kamu belajar ngajar kok begini, kamu dalam lindungan pohon, murid-muridmu kepanasan. Besok lagi kalau belajar jangan begitu. Kalau muridmu kepanasan, ya kamu kepanasan. Kalau kamu berteduh, ya muridmu yang teduh. Sudah itu pergi. Ini sudah enggak ini Imam Ahmad bin Hambal ketika menasihati kalau ada yang salah. Jadi menasihati yang salah tidak di depan umum. Weh, kamu salah. Wah, ya. Itu namanya menyiarkan kesalahan. Tidak boleh. Ini melibatkan Allah dalam menuntut ilmu. Dan sekarang yang jamaah sekalian, jadi melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini akan membawa keberkahan bagi ilmu kita. Mungkin ilmu kita sedikit, tapi insya Allah kita akan bisa mengamalkan. Ya. Jadi mungkin ilmu kita itu akan sedikit, ya kita karena belajar sedikit, tapi insya Allah bisa kita amalkan, bisa menjadi keberkahan bagi hidup kita di dunia sampai nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita itu ahli dalam semua hal. Jadi tidak semua. Kalau Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, maka terkait dengan amal kebaikan itu kita mencari mastata'tum semampu kita. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk hafalan yang luar biasa, maka mereka menjadi hafidh, ilmunya banyak, anak kemampuan menghafal. Tetapi juga ada orang yang memang kemampuan menghafalnya tidak seperti itu, tidak usah dipaksa ya, karena Allah punya rencana lain untuk orang ini. Jadi kalau kita punya anak-anak Bapak Ibu, tidak perlu dipaksa anak kita harus hafid semua, tidak perlu dipaksa. Kalaupun itu bisa, itu nikmat dari Allah, kita syukuri ya, kita mengarahkan. Tapi kalau ternyata tidak mampu, kita husnudzon saja sama Allah. Mungkin anak ini nanti diberi cara yang lain. Karena terbukti nun sewu yang hafidhoh, yang belajar hafidhoh ini ternyata mereka bisa menjadi hafidhoh sekarang ini karena banyak donatur, dan sebagian besar donaturnya ternyata bukan hafidhoh. Tapi pahalanya bisa saja yang donatur ini lebih banyak daripada yang hafidhoh. Jadi kalau sekarang itu rumah Quran ya, pondok pesantren Al-Quran itu kalau tidak ada donaturnya itu ya mereka tidak bisa menghafal Al-Quran, mereka tidak bisa istilahnya belajar. Nah karena ada donaturnya ini, karena kan kalau mereka belajar untuk dirinya sendiri, tapi kalau donatur ini sekali ngasih untuk ratusan bahkan ribuan gitu, dan pahalanya itu mengalir, kan luar biasa. Nah ini potensi. Maka kembali ketika kita belajar, mari kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kita belajar itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah perintahkan kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi ini. Jadi ini pesan yang pertama. Maka nanti mari kita amalkan ya, dalam setiap kalau kita datang ngaji, pengajian ya, datang kita pengajian itu karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu kita akan manfaat. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan, wamsik lisanaka 'anil khalqi. Ini pesan yang kedua, ini dahsyat. Yang kedua, jaga lisanmu. Wala tadhkurhum ila bi khairi wanzur khabzaka alladhi ta'kuluhu. Nanti ketiga. Dan jangan kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan. Illa bi khair. Ini potongannya. Wamsik lisanaka anil khalqi wala tadhkurhum illa bi khair.
jaga lisanmu dari manusia. Janganlah kamu berkata kepada mereka kecuali untuk kebaikan. Nah, ini yang kedua. Jadi ketika belajar, nah ini pesan Nabinya pada salah seorang wanita ini. Pada saat kita belajar diperintahkan atau dinasihatkan agar menjaga lisan kita. Menjaga lisan, jangan berkata-kata kecuali yang baik. Ya, sebenarnya ini umum. Ya, jadi di mana-mana kita memang diperintahkan untuk menjaga lisan. Dan ini di dalam hadis Rasulullah SAW banyak hadis-hadis yang membahas tentang menjaga lisan ini. Ya, sampai ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Nah, ini sampai Rasulullah menyampaikan begitu. Dan ini ternyata memang dari zaman dahulu, ya, orang-orang sebelum Rasulullah sampai sekarang ini berlaku. Jadi apalagi ketika kita menuntut ilmu, mohon maaf. Ada seorang dulu di Timur Tengah ini ada seorang guru. Ini ceritanya agak sulit sedikit. Jadi ada seorang ulama ini tidak terkenal. Jadi pesantren ulamanya ini tidak terkenal, ilmunya banyak tapi tidak terkenal. Dia punya murid. Kemudian muridnya ini ngajar di mana-mana. Muridnya menjadi orang yang terkenal, terhormat, terpandang. Nah, setelah muridnya ini menjadi orang yang hebat, gitu ya, dan dia merasa hebat, kemudian suatu ketika dia silaturahim datang kepada gurunya yang tidak terkenal. Gurunya ini kemudian dia, wahai guru, terima kasih. Pertamanya, terima kasih engkau telah memberikan aku ilmu sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Kemudian, wahai guru, tolong beri aku nasihat agar ilmu ini menjadi berkah. Kemudian gurunya ini memberi nasihat begini, wahai anakku, sungguh sekarang engkau ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang melalaikan kamu dari Allah. Kamu sekarang lebih suka menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal. Kamu di mana-mana disanjung-sanjung, dipuja-puja. Tetapi kamu lupa kepada Allah. Kaget muridnya. Pak Guru kok bilang begitu? Kalau kamu ingin aku nasihati, kalau ingin bukti, coba buktikan. Maka sekali-kali turunlah kamu, ya, menanggalkan jubah kebesaranmu itu. Jadi kehormatan jadilah orang biasa, pakai pakaian seperti orang biasa, kamu jalan-jalan ke pasar. Kemudian nanti kalau ada anak kecil datang ketemu dengan kamu, suruh dia memukulmu, ya. Disuruh memukul. Setiap kali ada anak kecil datang suruh memukul. Loh, kenapa begitu? Ya, saya bilang karena itu akan menghilangkan kesombonganmu. Wah, kalau begitu ya saya tidak bisa. Dia langsung begitu. Saya tidak bisa, Pak Guru. Nanti kalau ada orang yang melihat, wah, kayak Pak Syekh kok neng pasar yang gini klambi ini dipukuli anak kecil. Nah, saya malu. Nah, kemudian saya bilang, itulah kesombonganmu dalam ilmu. Jadi Syekh itu manusia biasa. Jadi kalau pakai pakaian, saya itu pernah pakai kaos oblong, kebetulan ada yang moto, kok ke-uploadnya lagi kerja bakti, pakai baju santai. Terus saya komentar, lu Pak Ustadz kok pakai singlet gitu. Kaosnya, ya manusia biasa. Sama seperti Kiai Gontor itu ketika kerja bakti terjun ke got gitu ya, bersihin sungai, ya terjun aja ke got aja. Rasulullah aja kalau ngumpul-ngumpul acara-acara, ya Rasulullah ikut
terlibat gitu ya. Tidak ada malu-malunya, nggak ada bedanya dengan santri. Sahabat-sahabat kalau ada acara bareng-bareng itu sampai Abdurrahman bin Auf yang kayanya kayak begitu aja, sampai orang itu tidak bisa membedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana karyawannya. Itu sahabat. Kok sekarang ada ulama atau kiai atau siapa aja orang apa pejabat merasa hebat gitu ya, manggune najis. Nah, sekarang juga ada sih yang masuk ke got, gorong-gorong ke sungai gitu ada, tapi difoto baru munggah meneh. Nah, ini ada, tapi ya ini jangan ditiru ya. Ini betul-betul karena seperti itu. Nah kemudian tadi kembali ke hadisnya itu tadi bilang, kemudian setelah muridnya pergi, beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah keberkahan ilmuku. Kalau itu jadi tidak berkah, itu sampai berdoa, muridnya itu didoakan, ya Allah hilangkanlah keberkahan ilmu. Jadi gurunya itu karena merasa gagal punya murid, dia bukan mengajak kepada Allah, tetapi dia hanya mengharapkan ketenaran, ya, mengharapkan ini. Kemudian berdoa hilangkanlah keberkahan ilmu. Betul, setelah pulang sampai di tempat tinggalnya itu, dia itu seperti lupa semua ilmunya itu. Jadi ilmu yang selama ini dipelajari itu seperti lupa. Ketika diminta untuk menyampaikan kajian itu beliau, wah saya tidak bisa. Ketika ngomong itu nggak keluar, ilmunya nggak bisa keluar. Itu sampai seperti itu. Jadi ini karena apa? Dia mengucapkan perkataan yang tidak baik pada gurunya. Jadi katanya minta nasihat, merasa lebih baik dari gurunya. Ya, jadi ini seperti itu sampai berkah ilmunya itu hilang. Nah, tidak bisa. Nah, ini maka menjaga lisan ini hati-hati ya kita ketika berilmu. Kesalahan penuntut ilmu yang sering terjadi itu murid ngeritik gurunya. Ini tidak boleh. Jadi kalaupun ada kesalahan terhadap guru, ketahuilah bahwa guru itu juga manusia biasa. Jadi tidak boleh kita misalnya ada, alah Pak Guru ngono. Ini sama, anak dengan orang tua tidak boleh begitu. Ya, meskipun kita melihat misalnya orang tua kita melakukan satu hal yang mungkin tidak ngajarin ini kok yang dilakukan seperti ini ya, itu ketahuilah bahwa guru kita, orang tua kita itu manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Maka tidak boleh seorang murid, seorang anak kemudian alah Pak Guru gini kok. Nah, tidak boleh. Ya, jadi tetap kita harus menghormati guru ya, meskipun mungkin dia melakukan kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan, cara menasihatinya pun dengan cara yang baik. Ya, kita pernah belajar bagaimana Hasan dan Husain menasihati orang yang lebih tua. Ya, ketika ada orang yang wudunya keliru, jadi nggak disalahkan. Jadi tidak menyalahkan orang itu, tetapi Hasan dan Husain, ayo kita mengajarkan cara berwudu dengan cara kita seolah-olah berlomba. Dan beliau suruh menjadi juri. Nah kemudian Hasan dan Husain ini bilang, ya Syekh, kami mau lomba wudu, tolong jenengan yang jadi jurinya. Nah, kan begitu, kan baik. Nah kemudian Hasan dan Husain ini wudu, kedua-duanya sama bagusnya. Kemudian yang orang dewasa yang tadi melihat, ternyata wuduku salah. Hasan dan Husain ini wudunya bagus sekali, ternyata wuduku masih keliru. Nah itu cara mengingatkan orang tua. Jadi bukan dengan mengucapkan perkataan yang tidak baik. Nah ini menjaga lisan. Maka dalam ini tadi ya jangan mencela guru. Kemudian yang kedua, kesalahan orang yang belajar itu ketika sudah tahu ilmu, dia menyalahkan orang lain. Ini bahaya. Jadi kalau kita belajar, jangan sekali-kali ucapan kita itu menyalahkan orang lain, atau organisasi lain, atau kelompok lain, atau pendapat yang lain. Jadi pendapat itu banyak. Kalaupun kita tahu bahwa pendapat itu salah,
Yang pertama, jangan kita ikuti. Kita ada nih beberapa pendapat. Kemudian ada di dalam pendapat itu ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Maka kalau dulu ketika saya belajar, kalau memang pendapat itu ilmiah, ya kita harus menjelaskannya secara ilmiah. Misalnya ada buku, ada yang berpendapat bahwa misalnya jilbab tidak wajib misalnya, ada yang berpendapat begitu. Maka kita pun menjelaskannya, kita tidak perlu kemudian lagi pendapatnya sopo ini itu lamanya, biar saja tidak pendapat itu, tetapi kemudian kita menjelaskan bahwa pendapat itu keliru di sini-sini, tapi kita tidak perlu kemudian menyalahkan orangnya. Biarin saja, karena orangnya mau disalahkan bagaimanapun, ketika dia yakin seperti itu tidak akan berubah. Di zaman Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab pernah hampir membunuh orang ya, sahabat yang lain ketika terjadi perselisihan. Ada orang yang mengatakan ya, di zaman Rasulullah, wah Rasulullah tidak adil. Ini ada mau dibunuh sama Umar, tapi oleh Rasulullah dicegah. Jangan Umar, saya tidak ingin nanti ada orang mengatakan bahwa wah Muhammad membunuh umatnya. Tidak boleh. Jadi Rasulullah begitu, Umar itu dicegah. Padahal itu terang-terangan itu dalam kalau sahabat-sahabat melihat itu sebagai bentuk bahasanya mengejek, mengolok-olok Rasulullah. Itu saja Rasulullah mengatakan jangan, meskipun kalaupun dibunuh ya mungkin tidak berdosa, tetapi oleh Rasulullah tidak diperbolehkan. Nah ini sampai seperti itu. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW saja perselisihan seperti itu, perbedaan pendapat, baik yang kaitannya dengan akidah, ya, apalagi fikih, ya, ibadah itu banyak perbedaan, sahabat-sahabat itu berbeda. Sampai hari ini pun terjadi namanya ketika takbiratul ihram, ya, kemudian ada yang tangannya sedekap, ada yang tangannya lurus, ada yang tangannya sedekapnya miring. Itu semua sahabat terjadi di zaman sahabat sampai sekarang. Jadi kita nggak perlu kemudian menganggap salah nih. Nah, kan wong yang diikuti kan sendiri. Tapi sanadnya sampai. Jadi sanadnya insya Allah sampai. Ya selama itu sampai kepada Rasulullah SAW, ya kita tidak perlu kemudian menyalah-nyalahkan. Ini bahaya karena lisan kita ketika menyalahkan orang lain, yang terjadi apa? Yang terjadi itu permusuhan. Dan permusuhan di antara umat Islam itu dosanya lebih besar. Ya. Dosanya lebih besar. Apalagi ilmu kita baru sedikit, sudah baru belajar, tahunya sedikit, ketemu sesuatu yang menurut yang kita pelajari enggak sama, disalah-salahi. Nah, ini bahaya. Ini termasuk pesan dari jaga lisanmu dari manusia, hati-hati. Ya, jangan kita berkata benar kecuali yang baik. Karena cara kita berbicara, ya, ketika kita berbicara yang kita sampaikan itu kebaikan, itu menunjukkan bahwa orang ini berilmu. Jadi kalau tingkatan ilmu itu, tingkatan orang ya ketika berilmu, yang pertama orang yang ini siapa ya puasa. Ada 3 tingkatan orang berilmu itu ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu orang yang baru belajar, itu biasanya biar dia baru tahu sedikit sudah merasa pintar, sehingga dia mengkoreksi orang lain. Jadi kebiasaan orang belajar itu baru tahu sedikit, ya sudah merasa pintar, kemudian suka mengkoreksi orang lain. Ini pemula. Jadi orang belajar pemula itu seperti itu. Kemudian yang tahap kedua, kalau dia sudah mulai belajar, tahap kedua, dia itu sudah mulai merasa dirinya, oh ternyata ilmuku sedikit. Jadi dia mulai mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi tahapan orang belajar itu memang begitu. Jadi yang pertama ini ya padahal ilmunya masih sedikit. Nah, sudah yang kedua, dia sudah mulai menyadari, ternyata ilmu yang saya pelajari itu baru sedikit dari hasanah ilmu yang begitu banyak.
Nah, yang tahap ketiga itu sudah orang berilmu yang tinggi, itu tawadhu. Bahkan ketika ada pendapat-pendapat banyak, dia itu akan merasa merendahkan dirinya. Wah, iya ya. Jangankan kita, Imam Syafi'i saja yang ilmunya luar biasa dan jadi pedoman banyak umat Islam sekarang ini, beliau itu sampai mengatakan saking tawadhunya, kalau kalian ya, atau antum menemukan dari pendapat-pendapatku itu ada yang tidak sesuai dengan sunnah dan Rasul, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka pendapatku salah. Itu Imam Syafi'i ya, yang pendapatnya, mazhabnya sampai hari ini diikuti oleh banyak umat Islam. Itu pun beliau masih menuliskan begitu ya. Jadi berarti pendapatku yang salah ya. Ambil Al-Quran dan hadis. Itu sampai begitu. Ini saking tawadhunya. Jadi orang ilmunya luas itu beliau tawadhu. Kalau ada sesuatu yang berbeda itu bukan ngoreksi tapi malah ngoreksi dirinya sendiri. Jangan-jangan aku sing salah. Jadi kalau ada saya pun ketika ketemu ya, anak-anak saya belajarnya di beberapa sekolahan yang backgroundnya macam-macam ya. Jadi memang saya sengaja saya arahkan anak saya itu biar belajar semua kelompok itu biar dipelajari ya perlu ya. Jadi dewasa. Itu ya bacaan fikihnya, bacaan sholatnya aja beda-beda kan. Jadi ketika beda-beda itu saya bacaanku selama ini kok ini, jangan-jangan saya salah ya. Terus kemudian saya bilang, oh ya memang bacaan misalnya doa iftitah itu memang macam-macam, dan itu anak saya itu doa iftitahnya mungkin mereka belajarnya yo karena di beberapa sekolah ganti-ganti, sekolah ini ngajari ini, sekolah itu ngajari itu, sekolah ini ngajari begitu, beda. Nah ini ternyata ketika saya koreksi, jangan-jangan saya yang salah. Oh ternyata memang tiga-tiganya itu ada di dalam sifat sholat Nabi. Jadi hanya riwayatnya saja yang lebih kuat ya. Kalau kita mengambil yang bahasa ini ditarjih ya, mana pendapat yang paling kuat itu yang kita biasa gunakan kan seperti itu. Tapi ternyata kan ya namanya orang yang ingin aku nggak usah inti ya kan. Tapi ya tidak apa-apa, memang itu juga pernah diajarkan Rasulullah. Nah ini kita ambil, kalau kita yang kita amalkan ya itu bahasa ini kita tarjih dulu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat pendapat dari ulama yang kita ilmui, itu yang kita amalkan. Nah, ini lisan, ini bahaya ya. Jadi tadi jangan kita mencela atau mengkritik guru kita. Ya, meskipun mungkin guru kita salah. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Ya, karena dua perkara ini itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu kita. Ada orang ilmu tapi senangannya mencela, mengkritik, ini pasti tidak disukai oleh manusia. Dan ketika dia dakwah pun mesti menjadi masalah ya, karena yang muncul adalah permusuhan. Kemudian juga di sini ya termasuk menjaga, mohon maaf, ucapan-ucapan keseharian kita. Jadi orang berilmu itu ya yang keluar ya yang baik-baik. Karena saya juga pernah ngaji, ustadznya atau gurunya itu mengucapkan kata-kata saya misuh gitu ya. Jadi misuh-misuh kan. Ya meskipun bukan tidak menjelekkan orang lain ya, tapi misalnya contoh ya, ini contoh ya, misalnya ada ulama nih kakek ani misalnya ya gitu. Keluar gitu kan dari mulutnya. Meskipun tidak ngomong ke siapa-siapa, tapi ketika mengucapkan perkataan itu menjadi ilmu itu yang ini kok orang alim kok seperti preman. Nah, contoh ya. Ini jangan sampai terjadi. Ya, kalau orang alim kumpul preman mendakwahi tidak apa-apa, tapi kalau kemudian perilaku preman itu jadi perilaku orang alim itu jadi masalah. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ini termasuk kita, maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita ya, terutama apalagi ketika sedang thalabul ilmi. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga ya,
wandur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Dan perhatikan ya, apa yang kamu makan ya, janganlah kamu makan kecuali makanan yang halal. Ya, ini penting yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah nasihat yang luar biasa. Jadi ketika kita menuntut ilmu, diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan. Loh, apa hubungannya makanan yang kita makan dengan ilmu? Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, jadi ilmu yang diperoleh ya, ini oleh seorang itu tidak lepas dari sesuatu yang dia makan. Kalau makanan itu yang dimakan itu halal, insya Allah dia dalam belajar menuntut ilmu itu akan baik dan berkah. Jadi dan insya Allah mudah. Jadi kalau kita mungkin mengalami kesulitan belajar atau anak-anak kita yang mengalami kesulitan dalam belajar atau ini diajari bolak-balik ora iso-iso ya, atau di sekolahan kok begini dan begitu perilakunya ya, maka jangan kemudian buru-buru kita nyalahkan anaknya. Jadi kalau anak nakal, ada anak kok di sekolahan itu nakal ya, maka jangan tergesa-gesa nyalahkan anaknya. Orang tua harus introspeksi. Jangan-jangan makanan yang kita berikan kepada anak kita itu makanan yang tidak halal. Kemarin saya ada cerita, saya kemarin ngaji di Batang, ya, ada ilmu bagusnya. Jadi saya ceritakan di sini. Jadi ini menurut saya ternyata ilmunya seorang itu tidak bisa dilihat dari pakaiannya, tidak bisa dilihat dari penampilannya, ya, tidak bisa orang itu baik atau buruk tidak bisa dilihat dari tampak fisik. Wah, ono sing pakaiannya setiap hari wah hebat ya, seperti orang soleh, belum tentu dia soleh. Ya, dia termasuk sing ngomong barang ini. Yang ngomong itu ngisi pengajian juga belum tentu soleh. Bisa jadi yang mendengar bisa lebih soleh. Nah, jadi kita melihat seseorang itu jangan terpesona dengan penampilan fisik. Ini terjadi cerita kemarin saya di pengajian itu kisah nyata. Jadi ini yang cerita manajer minimarket ya. Manajer minimarket. Jadi dia punya beberapa minimarket dan pernah terjadi di minimarketnya itu ada mafia yang suka mencuri barang-barang gitu. Jadi suatu saat ini pas hari Jumat ya kan dia buru-buru mau Jumatan jam 11 mau Jumatan. Ketika dia mau berangkat Jumatan ada 3 orang, 2 wanita. Dia cerita, wah ini luar biasa orangnya, pakaiannya jubahnya itu lebih besar kalau dari istri saya, dia ceritanya gitu. Jadi yang laki-laki pakai jubah hitam, yang perempuan 2 juga pakai jubah hitam. Dia naik mobil, datang itu naik mobil. Tidak tidak kelihatan kalau itu bukan orang yang tidak punya ya. Datangnya pakai mobil gitu ya. Pakaiannya jubah besar-besar gitu ya, rapat gitu ya. Nah, ketika ditinggal dia setelah pulang Jumatan dia ngecek barangnya. Ini tadi barang pagi baru datang, jadi belum sempat dicek. Nah, kemudian salah satu produk yang mahal itu dia melihat ada produk susu yang harganya mahal sampai 100 ribuan ya, di atas 100 ribu. Itu datang pagi masih ada 12 ya. Ketika dia pulang Jumatan dihitung lagi, loh kok tinggal 6. Terus dia tanya kepada Mbak yang jaga kasir, Mbak tadi susu itu ada 12, sekarang kok tinggal 6. Yang 6 kemana? Ya, Mbak bilang
laku Pak, sudah laku ya. Takut kan yang jaga kasir. Nah, terus dicek di stok komputer, dilihat ternyata iki cek rolas. Wah, berarti hilang. Nah, terus tadi tidak berani nuduh ini. Terus setelah itu dicek CCTV. Nah, ternyata yaitu di CCTV kelihatan. Oh, ternyata yang ngambil malah ya. Oh, ini orangnya pakai jubah, pakai busana muslimah yang luar biasa ini. Nah, terus ternyata setelah dilihat CCTV, dia cerita qadarullah 3 hari kemudian orangnya datang lagi. Jadi ini luar biasa. Ini selamatnya, diselamatkan itu pokoknya itu. 3 orang tadi itu datang lagi. Tapi tidak hari Jumat kan, hari Jumat berarti 3 hari berikutnya kan hari Senin atau Selasa ya. Hari Senin tidak hari Jumat. Jadi begitu orang itu datang lagi, yang satu kembali ke mobil, yang 2 ini tetap masuk. Begitu masuk orangnya, ini manajernya pinter, langsung pintunya ditutup. Jadi pertama pintu kalau di minimarketnya dia itu ada ya, parkirnya itu ada pagernya itu ya, pagar parkir ditutup dulu. Kemudian setelah orangnya mulai belanja, dia mulai tutup, pintunya dikunci jegrek ya kan, pintu etalasenya ditutup. Nah, pintu dikunci, Pak, lu kok dikunci? Saya tidak mencuri. Nah, orangnya lah siapa yang bilang jenengan mencuri? Dengan saya tidak nuduh jenengan mencuri. Lah kok ditutup? Ya tidak apa-apa, saya tutup saja kan. Terus setelah orang itu belanja dibayar gitu ya, baru Pak sebentar saya mau bilang ya, mau dibawa orang ini ke kantor, ditunjukkan CCTV yang lama. Nah ini ternyata begitu. Nah ini seperti itu, ini penampilan. Nah kemudian yang menarik, yang nyambung dengan cerita ini, setelah ya selesai diinterogasi dan terbukti ngaku salah, kemudian diganti ya. Diganti itu kan kemudian ini ditanya, ini yang nyambung dengan yang halal ini, Pak jenengan putranya berapa? Saya 2. Ibu putranya berapa? 6. Ibunya yang laki-laki anaknya 2, yang perempuan anaknya 6. Pak Bu jenengan masya Allah anaknya 6 dikasih makan hasil curian kayak gini, itu apa jenengan itu enggak mendolimi? Ini nanti dunia akhirat. Anak-anak jenengan itu mau jadi apa? Ya. Jenengan kan tahu ini haram. Jadi terus ini itu yang penting. Kalau jenengan saja mencuri, nanti anak-anak jenengan itu seperti apa? Nah ini yang bahaya ya. Maka jangan sampai ya kita ketika menuntut ilmu atau kita mencari nafkah ini, apalagi nafkah itu dimakan oleh kita, dimakan oleh anak-anak kita dari jalan yang haram, karena ini efeknya dunia akhirat. Karena orang yang terbiasa atau punya biasa makanan haram itu ibadah saja males Pak. Jadi ini evaluasi bagi kita. Kalau kita ini ibadah males, jadi bangun subuh kesiangan terus, kita harus evaluasi. Jangan-jangan makanan kita ini ada yang haram, jangan-jangan ya, jangan-jangan konsumsi yang kita sehari-hari ini kita membuat kita itu ibadah berat. Itu efek yang paling ringan. Kalau seperti itu terjadi, maka kita harus segera introspeksi ya, yang sesuatu yang membuat kita berat dalam beribadah itu, koreksi kita makanan kita. Jadi apa yang kita konsumsi itu kita koreksi dulu. Jadi nggak usah ngoreksi, nggak usah nyalahin alarmnya mati, adane ora krungu, itu di luar kita. Tapi di dalam diri kita yang kita introspeksi, ini makanan kita jangan-jangan makanan yang tidak halal. Ya. Tidak halal itu bisa zatnya, bisa sebabnya, ya. Jadi bisa makan, karena orang yang mohon maaf terbiasa minum minuman khamr, minuman keras, itu kalau diajak sholat, masya Allah susahnya minta ampun Pak. Saya itu ya kalau ketemu sama preman itu ngajak ngaji Pak, tapi diajak sholat itu beratnya minta ampun. Saya pernah isi pengajian ya teman-teman yang menurut saya suka minum minuman kayak gitu.
Kalau ngaji njaluk, ya Pak Ustaz ngajian. Ngajine ya ora ning masjid, ning kafe ya. Nah, saya jadi kalau kadang sering ke kafe itu, ya tapi kalau ke kafe saya juga nggak pakai begini, pakainya ya kaos, tapi ya di sini ngobrolnya pengajian, minta curhat mereka, curhat konsultasi gitu. Kemudian, nah ini begitu tanya sholat dulu, ya sholat dulu aja misalnya. Itu yuangnya masya Allah Pak. Susah lah orang terbiasa minuman. Saya juga ketika saya tahu mereka minum minuman keras itu ya cuma tak tanya, kamu tahu toh minuman keras itu haram? Ya tahu Pak. Lah kalau minum, wah saya masih berat meninggalkannya. Ya yang penting harus ngandani minuman keras haram. Nah, aku harus tanggung jawab kan saya itu. Karena saya mau melarang sudah saya sampaikan, yang penting bahwa minuman keras haram, ojo diminum. Nek kowe minum ya itu tanggung jawabmu sendiri kan, saya begitu. Tugas saya menyampaikan, sudah saya sampaikan. Nah itu seperti itu, dia diajak susah ya, tapi saya masih husnudzon mereka mau baik, mau mendengarkan ya masalah curhat itu. Alhamdulillah keluarganya sudah mulai baik ya. Jadi dulu dia itu nggak pernah pulang Pak ke rumah itu Pak. Jadi saking senengannya itu nggak pernah ke rumah itu ketemu istrinya itu nggak pernah. Sekarang sudah ada cerita lungo bersama istrinya, itu saya sudah berarti wis mulai hubungan dengan keluarganya sudah mulai baik. Karena memang yaitu orang-orang seperti itu kadang-kadang kalau kita ya ini nuwun sewu, ada orang-orang yang kita biasa dalam lingkungan yang baik, kalau melihat orang seperti itu Pak, mikirin wong kok koyo ngono lah. Padahal mereka itu sebenarnya butuh misalnya mereka itu punya masalah yang banyak, berat. Tapi mereka itu mau cerita, anak-anak masjid ini datang, nggak mungkin. Karena aku seumur-umur nggak tahu di masjid, tiba-tiba datang ke masjid, itu tidak keluar mereka itu. Ya ketika ketemu saja, wah sebelumnya aku itu sampai teman-teman saya itu yang di alumni SD itu sampai mereka itu gini, wah sebelumnya pacarnya Dewi rasanya ustad itu sampai begitu. Karena apa? Dari 40 orang mungkin 70% itu jadi preman Pak. Jadi 70% teman saya itu yang laki-laki itu preman. Jadi ketika pacarnya Dewi rasanya ustad itu ternyata saya tidak menjauh, saya mendekati mereka. Kalau ada acara yuk kumpul. Dan mereka ya curhat. Tapi ya itu ketika diajak baik berat, karena apa? Ya konsumsi makanan mereka terbiasa dengan makanan minuman lah ya, minuman yang seperti itu. Disuruh meninggalkan pun berat. Ya. Tapi sudah mulai ada mikir mereka punya masalah, sudah mau konsultasi itu, sudah mau mendengar hal-hal yang baik, itu menurut saya sudah mulai baik. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka sudah yang dulunya ruwet dengan keluarga sekarang sudah mulai baik. Nah ini makanan, jadi Bapak Ibu, makanan yang halal ini mari kita jaga di dalam keluarga kita agar yang kita konsumsi itu yang halal-halal, yang thayyiban. Karena dari makanan yang halal thayyiban inilah nanti Allah akan memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Mungkin itu 3 hal yang disampaikan nanti, dan kemudian di sini ada tambahan dari keterangan famtana al-fata anil khuruji ila baladin akhara li talabil ilmi. Jadi setelah mendengar nasihat 3 nasihat itu, si pemuda tadi ternyata kemudian dia tidak pernah meninggalkan tempat belajar itu. Jadi akhirnya dia menjadi belajar kepada Nabi Allah itu. Di sini beri keterangan seperti itu. Nah, ini 3 perkara yang harus diperhatikan oleh setiap pembelajar thalabul ilmi, dan kita ini semuanya senantiasa dalam tahapan itu. Jadi kita ini semua adalah pembelajar yang meskipun sudah tua, karena thalabul ilmi itu ilal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Ini
Jadi sampai kita meninggal pun tetap harus belajar. Jadi maka ada pesantren yang untuk orang tua ya, pesantren sepuh, pesantren itu penting karena orang tua itu kadang belajarnya terlambat. Tetapi kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini pepatah. Jadi pepatah ini baik juga. Jadi kalau meskipun sudah sepuh belajar tidak apa-apa karena Allah memberikan hidayah itu tidak tahu kapan waktunya gitu ya, dan siapa orangnya, kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Ya, kalau ada cerita di Inggris itu ada nenek-nenek usianya 80 tahun lebih gitu ya, itu justru masuk Islam itu beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia. Jadi karena Islam baru sampai kepada beliau ya baru beberapa saat ketika beliau mau meninggal itu. Jadi ada sudah pernah dengar ya ceritanya, ada orang Inggris seumur hidupnya itu dalam ya di agama keyakinan yang lain, ketika sakit meninggal sebelahnya itu orang Muslim. Jadi ketika sebelahnya orang Muslim cerita ngobrol baik kan, beliau akhirnya di rumah sakit itu komunikasinya dengan teman ya sesama yang sakit gitu ya. Diajarkan Islam beliau di rumah sakit, diajarkan Islam. Ngatain, oh ternyata Islam ini indah. Terus aku kondisi seperti ini bagaimana sudah mau Islam? Kalau mau masuk Islam bagaimana? Sudah tua begini, kira-kira bisa apa enggak? Ya, oh bisa, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian akhirnya kalau begitu aku masuk Islam. Terus piye carane? Ya baca syahadat. Lah aku ra iso di rumah sakit kan, enggak bisa kemana-mana. Ya udah nanti kemudian didatangkan ustadznya, kemudian dibimbing beliau syahadat. Setelah selesai syahadat ternyata 2 atau 3 jam ya, setelah selesai syahadat, belum syahadat itu tertidur gitu ya, 2-3 jam meninggal dunia. Jadi kalimat terakhir yang diucapkan ya kalimat syahadat beliau yang pertama. Bayangkan itu orang membaca cerita ini nangis, kok luar biasa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia belum pernah ibadah sama sekali kecuali syahadat itu, tapi karena syahadatnya ini ya dia 80 tahun lebih enggak pernah ibadah kan ibadah, kemudian dengan syahadatnya ini, satu kali syahadatnya itu tapi menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan. Dan kalimat terakhir yang disampaikan syahadat, Rasulullah menjamin dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya karena barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini kan marak kemeri. Lah kita yang ibadah banyak ya, kalau ditanya yakin enggak masuk surga? Ya ampun, ora yakin ya. Tapi insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya jamaah Masjid An-Nur sini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum